Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian, bagaimana berinvestasi emas dengan benar? Ada 5 langkah perlu kita ketahui sebagai dasar dalam menabung dan berinvestasi emas. Pertama adalah tentukan tujuan dan buat perencanaan. Apa tujuan kita berinvestasi atau menabung emas? Apakah untuk bangun rumah, untuk persiapan pendidikan anak nanti, menabung atau berinvestasi sekedar hanya untuk mengamankan keuangan? Setelah tujuan sudah kita tentukan, langkah selanjutnya adalah buat perencanaan. Contoh, Bapak Ibu ingin bangun rumah dengan kisaran biaya 100 juta. Jika Bapak Ibu menabung melalui emas, maka dibutuhkan kurang lebih 125 gram. Kira-kira berapa lama Bapak Ibu bisa kumpulkan emas senilai 125 gram tersebut? Ini hanya contoh jika Bapak Ibu ingin bangun rumah. Bagaimana jika untuk tujuan yang lain? Nanti tinggal Bapak Ibu sesuaikan saja dengan tujuan Bapak Ibu. Jadi, dengan memiliki tujuan yang jelas, kita bisa melakukan perencanaan, menentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi, sebelum investasi atau menabung emas, langkah pertama yang perlu kita pahami bersama adalah tentukan tujuan. Yang kedua, kemampuan finansial. Berinvestasi emas mulai dengan dana lebih atau dana yang tidak terpakai, seperti dana cadangan darurat, yaitu dana yang sengaja disimpan untuk keperluan-keperluan tertentu yang memang sudah disimpan, atau dana pendidikan anak yang sudah disimpan namun diperuntukkannya masih lama atau masih beberapa tahun ke depan. Selain itu, Bapak Ibu yang memiliki pendapatan lain seperti gaji bulanan atau pendapatan dari hasil usaha tertentu, ini juga sangat menunjang Bapak Ibu untuk berinvestasi atau menabung emas. Pertanyaannya, dengan gaji atau pendapatan pas-pasan, apakah bisa berinvestasi emas? Jawabannya bisa. Kenapa saya jawab bisa? Perlu kita pahami bahwa investasi atau menabung itu adalah mindset atau suatu pola pikir, bukan sesuatu yang diwajibkan bagi semua orang, tetapi bagi orang-orang yang memiliki tujuan tertentu, menabung itu menjadi suatu keharusan yang harus dilakukan secara konsisten. Entah itu menabung dalam bentuk uang, emas, atau dalam bentuk instrumen yang lainnya. Kemudian, jangan investasi emas dengan dana aktif seperti dana umum, yaitu uang arisan tidak boleh dipakai, uang iuran kelompok tidak boleh dipakai. Ini beresiko. Kemudian jangan memakai dana bulanan atau uang dapur. Uang dapur yang untuk belanja keperluan harian dipakai menabung emas, ini sangat beresiko. Bisa-bisa keluarga Bapak Ibu puasa selama 1 bulan. Terkait hal ini nanti ada video lanjutan, bagaimana strategi menabung emas tapi uang dapur tetap aman. Nanti cara-caranya akan dijelaskan pada video tersebut. Yang ketiga adalah waktu investasi atau menabung emas yang tepat. Bagi Bapak Ibu yang sudah lama atau sering bertransaksi emas, pasti sudah paham dengan poin yang ketiga ini. Waktu investasi atau menabung emas yang tepat adalah beli ketika harga rendah dan menjualnya ketika harga tinggi.
Ada beberapa tipe orang yang ada keterkaitannya dengan emas, yaitu ada orang yang sering memantau harga emas setiap hari. Tujuannya apa? Untuk mengetahui level harga tertinggi dan harga terendah. Setelah diketahui, baru melakukan transaksi ambil untung. Ada juga orang yang melakukan transaksi beli terus tanpa menghiraukan harga emas naik atau turun, karena tujuannya adalah untuk mengamankan uang. Jadi, tipe orang ini sudah menghitung resikonya ketika melakukan transaksi, dengan pertimbangan jika menunggu emas harganya turun, bisa-bisa uang habis terpakai. Lebih baik dibelikan emas, kalaupun toh mengalami penurunan, resikonya lebih kecil. Ada juga tipe orang yang memantau naik turunnya harga emas, tetapi tidak melakukan pembelian emas karena masih ada keraguan berinvestasi terhadap emas. Selanjutnya, yang keempat adalah pilih jenis emas yang sesuai. Kita tahu bahwa dalam beberapa bulan belakangan ini, kondisi ekonomi dunia sedang tidak stabil. Lebih-lebih dengan adanya wabah COVID-19 sampai saat ini masih melanda. Dan harga emas melambung tinggi seperti jet tempur yang tak terkendali. Terkait dengan emas jenis apa yang harus dipilih, saya akan beri perbandingan begini, simpel saja. Emas logam mulia yang dikenal dengan emas batangan. Harga beli dan harga jual cenderung tinggi. Kemudian sudah teruji 99,9% emas murni dan bersertifikat. Kemudian bisa digadaikan tanpa ribet. Selanjutnya, emas perhiasan. Harga beli cenderung tinggi dan harga jual cenderung rendah. Tidak murni, bisa digadaikan tapi harus digosok dulu untuk mengetahui kadar emasnya dan keasliannya. Dari perbandingan tersebut, Bapak Ibu sudah bisa tahu kira-kira emas jenis apa yang akan Bapak Ibu pilih. Yang kelima adalah penyimpanan emas yang aman. Bagian kelima ini ada dua pilihan. Pertama, yaitu menyimpan di pegadaian atau di bank yang telah menyediakan tempat penyimpanan barang berharga. Namanya safe deposit box. Namun Bapak Ibu akan dikenakan biaya sewanya. Masalah biaya sewa nanti Ibu Bapak bisa konsultasikan ke tempat di mana Bapak Ibu mau menyimpannya. Kedua, yaitu di rumah. Bisa di berangkas yang ada di rumah atau simpan di tempat yang menurut Bapak Ibu itu aman. Demikian uraian singkat 5 langkah yang harus diketahui dan dipahami bersama sebagai pondasi dasar dalam menabung dan berinvestasi emas. Sebagai penutup, saya sampaikan bahwa emas menjadi salah satu pilihan investasi yang dianggap aman dan memiliki risiko rendah, serta dapat menahan kenaikan harga atau inflasi. Dengan beberapa keunggulan yang dimilikinya tersebut, emas bisa menjadi salah satu pilihan investasi yang tepat. Demikian video singkat saya. Jika bermanfaat, saya ucapkan terima kasih. Jika banyak kekurangan, mohon untuk dimaafkan. Jangan lupa like and subscribe channel ini dan klik loncengnya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Melalui media emas, kita maju bersama menuju bebas finansial. Salam.